Kenapa kita sholat? Sudah dijawab, intinya ada dua, jawaban pokoknya. Satu, untuk membuktikan kebertuhanan kita kepada Allah. Katanya kita mengatakan la ilaha illallah, apa buktinya? Maka ketika kita mengatakan la ilaha illallah, Allah minta buktikan. Apa pembuktiannya ya Allah? Maka diturunkan, buktikan lewat ibadah, sholat kepadaku. Dalam sholat itulah kita menyebut nama Allah, Allahu Akbar sampai selesai salam. Baik, itu ada di Quran surah ke-20 ayat ke-14. Yang kedua, kenapa kita sholat? Sudah? Yang kedua, sholat didesain oleh Allah. Bukan hanya sekedar ibadah ritual dari takbir sampai salam, tapi semua gerakan dan bacaannya disiapkan untuk membimbing pelakunya mendapatkan kesuksesan dan kebahagiaan di semua aktivitas yang ia jalani sampai wafat. Tolong catat baik-baik itu. Jadi sholat ketika diperintahkan bukan sekedar ibadah ritual yang formalitas. Anda berwudu, takbir, salam. 5 kali ditunaikan. Kalau ini yang kita tangkap dan kita pahami, besar kemungkinan potensi sholat itu akan dipahami sebagai beban saja. Baru tadi sholat, sekarang sholat lagi. Ya kan? Kenapa sih harus 4 rakaat? Karena apa? Karena pesan-pesan atau hikmah yang berada di balik ibadah ini tidak dipelajari terlebih dahulu. Itulah sebabnya Allah memberikan pesan sebelum sholat. Kalau engkau ingin mendapatkan kenikmatan sholatmu, kenyamanan sholatmu, menjawab pertanyaanmu, pelajari dulu tentang semua bacaan dan gerakan sholat dari mulai bertakbir sampai dengan salam. Itu yang dimaksud di Quran surah 29 di ayat ke-45 yang telah kita bahas. Ya, gabungan antara sukses dan bahagia. And happiness, sukses dan bahagia. Itu dalam bahasa Arab disebut dengan falah namanya. Jadi kalau sukses saja tanpa bahagia itu fauz namanya. Turunannya 29 kali disebutkan di Quran. Faiz, fauzi, faizin, fauzan, faizah. Kalau ada yang namanya faiz, fauzan, faizah itu artinya orang yang diharapkan sukses selama hidupnya. Walaupun belum tentu bahagia. Ya itu nama ya. Oke. Kedua, kalau bahagia saja, tapi belum tentu sukses, itu fariha namanya. Fariha, turunannya farah, farahan, ya itu fariha. Jadi kalau ada yang namanya farhan, farah, orang yang diharapkan bahagia selama hidupnya. Walaupun belum tentu sukses. Nah teman-teman tinggal pilih aja, saya yakin pilih yang ketiga. Ya, kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang? Oke, kaya tapi... Nah, kalau Anda gabungkan kaya, sukses, dan tenang, bahagia, itu bahasa Arabnya falah namanya. Falah. Nah, teman-teman masih ingat gak kalau kita mau sholat itu panggilannya disebut apa? Panggilannya disebut apa? Adzan kan? Adzan itu dari kata udhun, artinya telinga. Jamaknya adzan. Lafadz ini kenapa disebut adzan? Ingin memberikan kesan yang kuat. Hei, dengarkan oleh telingamu, tanamkan pada hatimu. Aku minta sholat bukan ingin membebani engkau supaya ruku dan sujud. Aku enggak butuh itu. Dan orang enggak sholat tidak akan menurunkan status Allah sebagai Tuhan. Kita dipaksa sholat, diperdengarkan di telinga kita. 24 jam. 5 kali sehari. Hayya 'alas sholat. Ayo sholat. Apa tujuannya? Hayya 'alal falah. Jadi kalau teman-teman dengar azan, kalimat hayya 'alas shalah, ayo salat, dan Anda tanya kenapa saya mesti salat? Itu langsung dijawab oleh Allah lewat ya, suara muadzin itu. Hayya 'alal falah. Karena semua gerakan dan bacaan salat itu mengantarkan pada kesuksesan dan kebahagiaan. Ini gambarannya. Nah, ketika kita ingin meraih itu tidak lantas salat langsung dapat, tidak. Kita mesti belajar dulu. Kenapa saya mesti wudhu? Kenapa ngadep kiblat? Apa maknanya itu semua? Kenapa ngangkat tangan begini? Kenapa tangannya begini? Kenapa sedekap begini? Ya kan? Itu semua ada maknanya. Karena itulah orang yang diajari oleh Nabi pertama kali ketika awal-awal dalam risalah Islam. Dengan sholat, bukan zakat, bukan puasa, bukan haji, bukan umrah, tapi sholat. Itu yang merubah hidup mereka dari jahiliyah menjadi sukses dan bahagia di setiap eranya. Khairu ummah. Dengan turunnya Quran surah 3 ayat 110.